Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah kenapa menurut saya secara pribadi kemungkinan besar altcoin bakalan kembali mendapatkan pergerakan yang cukup besar dalam waktu yang tidak lama lagi atau dalam waktu dekat. Dan kita bakalan membahas kira-kira probabilitasnya lebih besar mana, apakah kita akan melihat pergerakan besar tersebut ke arah atas atau ke bawah. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, 2 minggu terakhir saya tidak sempat membuatkan video karena saya sedang berlibur keluar daerah. Jadi ada beberapa kendala yang membuat saya kemudian sulit untuk menghadirkan konten untuk kalian. Tapi mulai start hari ini saya kembali sudah ke setup seperti biasa dan akan kembali rutin membuatkan video untuk kalian. Jadi pastikan kalian stay tune di Altcoin Indonesia. Dan kalau kalian mendengar suara saya serak-serak hari ini, mohon dimaklumin karena ini adalah hadiah dari liburan kemarin. Makannya berantakan, membuat saya sekarang sedang batuk, berdahak. Jadi di tenggorokan saya juga agak sulit ya untuk berbicara panjang lebar tanpa harus stop gitu ya. Karena kadang-kadang dahak membuat suara saya sedikit tersendat gitu. Jadi mohon dimaklumin saja kalau kadang-kadang saya harus stop dulu sebentar. Oke teman-teman, sebenarnya dalam 24 jam terakhir, kita melihat ada sesuatu yang cukup menarik terjadi di altcoin, yaitu kita kembali melihat ada kenaikan atau recovery lah, kita katakan terjadi ke beberapa altcoin, dan Bitcoin dominan start untuk mengalami penurunan gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, ada 2 bahkan yang mengalami kenaikan lebih dari 10%, yaitu adalah Cardano dan juga XRP. Cardano-nya naik 10,01%, XRP 13,98%. Nah, tetapi teman-teman, menurut saya itu masih sekedar teaser gitu ya. Kenaikan yang kita lihat selama 24 jam terakhir itu, menurut saya belum akan ada apa-apanya dibandingkan dengan pergerakan yang bakalan kita lihat dalam waktu dekat. Dan pergerakan besar tersebut menurut saya akan terjadi jika ada beberapa hal ini telah terjadi. Apa saja itu? Kita bakalan mulai dari chart crypto total market cap excluding Bitcoin. Nah, chart ini teman-teman itu menggambarkan market cap altcoin secara keseluruhan. Jadi market cap jika mengeluarkan Bitcoin gitu kan. Jadi sisanya kan berarti sudah altcoin. Nah, chart ini teman-teman menunjukkan bahwa kita sedang membentuk sebuah pattern. Kalau kalian mau sebutnya sebagai symmetrical triangle juga boleh, mau sebutnya sebagai pennant juga bebas. Intinya patternnya itu mengerucut seperti ini. Nah, jika teman-teman kita bisa melihat daily candle itu close di atas area pattern ini, itu menurut saya adalah sebuah sign bahwa kemungkinan besar altcoin sudah akan kembali start untuk mendapatkan momentum. Selambat-lambatnya teman-teman, kita bakalan mendapatkan pergerakan besar di altcoin itu menurut saya ada di tanggal kurang lebih 8 atau 9 Desember. Saya bakalan jelaskan kenapa. Karena yang pertama, kalau kita lihat, ini patternnya kan sudah sedang mengerucut ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita meneruskan nih, katakanlah hari ini daily candle gagal untuk breakout di atas pattern ini dan kembali close di bawah pattern dan melanjutkan konsolidasinya di sini. Maka selambat-lambatnya teman-teman, kita kemungkinan bakal melihat breakout-nya itu adalah di tanggal 8 atau 9 Desember. Karena itu adalah akhir dari pattern mengerucut ini, yang berarti kita wajib melihat adanya breakout. Nah, breakout ini teman-teman tentunya akan sedikit banyak menentukan kira-kira pergerakan besar altcoin berikutnya itu bakalan kemana. Jika kita sampai berhasil melihat daily candle close di bawah area trendline ini, maka potensinya lebih besar atau probabilitasnya lebih tinggi, kita akan kemungkinan melihat drop terjadi di altcoin mungkin sekitaran 15-20% lagi. Tetapi kalau kita berhasil untuk closing daily candle di atas area trendline ini, maka itu bisa menjadi satu pertanda yang cukup baik bahwa kemungkinan besar altcoin bakalan kembali mengalami kenaikan. Oke, jadi hal yang akan memperbesar probabilitas pergerakan arahnya ke atas atau ke bawah itu adalah bergantung kepada breakout dari pattern ini, teman-teman. Tapi untuk sementara, menurut saya secara pribadi, opini saya ya, probabilitasnya lebih besar kita bakalan mendapatkan breakout ke atas. Dan saya bakalan jelaskan kenapa.
Nah, selain daripada kalau misalnya kita breakout di atas area trendline ini, teman-teman, kita telah menyelesaikan atau at least melakukan satu hal, yaitu adalah breakout dari sebuah pattern. Yang artinya kalau kita breakout ke atas, secara teori berarti probabilitasnya lebih tinggi kita bakalan melanjutkan kenaikan. Tapi, di sisi yang lain juga, kalau kita berhasil breakout di atas area 1,4 triliun di sini, maka ada hal kedua yang terjadi, teman-teman, yaitu adalah pada akhirnya kita kemungkinan berhasil untuk clear di atas area yang merupakan resistance kuat di chartnya crypto total market cap excluding Bitcoin. Jadi dengan adanya dua alasan tersebut, jika misalnya kita breakout di atas angka 1,4 triliun dolar dan kemudian bisa close daily candle di atas area tersebut, maka menurut saya kita bakal melihat altcoin start kembali mendapatkan rally. Dan itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat dekat, teman-teman. Jadi pastikan kalian sudah mempunyai ya list altcoin yang kalian mau beli, atau misalnya kalian sudah start untuk melakukan reakumulasi ketika hal ini terjadi. Karena ketika kita melihat altcoin itu rally, teman-teman, biasanya itu bisa terjadi dengan sangat cepat, dan kalian bisa ketinggalan kereta, dan mungkin kalian bisa tidak mendapatkan harga yang kalian mau lagi ketika hal tersebut sudah terjadi. Kita sudah melewati fase reakumulasi menurut saya dari pertengahan bulan Desember kemarin hingga sekarang. Jadi kalau misalnya kita melakukan breakout, saya rasa kita akan dengan sangat cepat bisa mendapatkan rally yang lumayan signifikan. Jadi ini adalah hal pertama, teman-teman, yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah crypto total market cap excluding Bitcoin. Jika kita berhasil clear di atas 1,4 triliun dolar, maka kita bisa kemungkinan besar mendapatkan rally di altcoin. Dan selambat-lambatnya, teman-teman, pergerakan besar tersebut bakalan terjadi di tanggal 8 sampai 9 Januari. Nah, selain daripada chartnya crypto total market cap excluding Bitcoin, chart yang menurut saya juga bisa menggambarkan gitu ya, bagaimana sekarang sentimen di altcoin itu adalah chart altcoin yang market cap-nya sudah sangat besar. Di antaranya Ethereum dan juga Solana tentunya. Nah, Solana, teman-teman, juga memberikan satu clue yang cukup menarik. Inilah yang kemudian membuat saya mempunyai opini tadi bahwa probabilitasnya lebih besar kita bakalan mendapatkan pergerakan besarnya ke arah atas daripada ke bawah. Yaitu adalah karena kita melihat Solana sekarang juga sedang membentuk pattern yang saya sebut sebagai ascending triangle, teman-teman. So, ascending triangle secara teori itu merupakan pattern bullish. Dan kalau kita perhatikan, pattern ascending triangle ini, teman-teman, juga akan berakhir kurang lebih tanggal 8 sampai 9 Januari. Jadi selambat-lambatnya kita kemungkinan bisa melihat Solana itu breakout dari pattern ini itu tanggal 8 sampai 9 Januari. Persis dengan apa yang kita lihat di chartnya barusan, crypto total market cap excluding Bitcoin. Jadi kalau misalnya mau saya katakan worst case scenario-nya atau selambat-lambatnya mau saya katakan pergerakan besarnya itu bakalan terjadi 8 sampai 9 Desember. Artinya kurang lebih seminggu dari sekarang, kita kemungkinan bakal bisa melihat pergerakan besar di altcoin. Tapi itu pun sudah paling lambat, teman-teman. Bahkan bisa aja mulai dari start hari ini atau besok, kita sudah bisa melihat altcoin kembali mendapatkan semacam pergerakan yang besar. Nah, momentumnya, teman-teman, menurut saya baru akan benar-benar start menguat ketika Solana telah berhasil untuk breakout di atas area pattern ini. Dan yang kedua, kita juga telah berhasil melihat crypto total market cap excluding Bitcoin itu clear di atas angka 1,4 triliun dolar. Dan ketika hal tersebut terjadi, kita harus bisa expect bahwa altcoin lainnya juga akan kemungkinan start untuk mengikuti. Tapi memang awalnya, teman-teman, biasanya bakalan yang naik duluan ya, itu adalah biasanya altcoin yang performanya sangat baik sebelum koreksi yang kita lihat ini terjadi. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin adalah XRP, yang hari ini juga udah naiknya lumayan kencang. Kemudian juga HBAR misalnya, yang sebelum koreksi terjadi juga performanya sangat amat baik. Dan juga masih banyak sekali sebenarnya altcoin lain yang sebelum terjadi koreksi besar ini, performanya itu sangat baik. Atau kita bisa mengatakan performanya jauh lebih baik daripada altcoin lainnya. Atau contoh lainnya misalnya adalah Ondo, yang sekarang juga sedang terkoreksi cukup dalam dan menurut saya sebenarnya berada di area yang cukup menarik karena ini merupakan area
high terakhir yang sekarang harusnya kita coba pertahankan untuk jadi area support. Kita telah melihat Ondo terkoreksi kurang lebih hampir 40% ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang kemarin mungkin tidak sempat masuk ke Ondo dan sebenarnya tertarik, maka ini sebenarnya bisa menjadi salah satu watchlist kalian. Tapi menurut saya, regardless altcoin apa yang sedang kalian pantau sekarang, ketika momentum nanti kembali datang, itu harusnya kalian akan bisa mendapatkan gains yang lumayan. Nah, cara untuk mendapatkan gains tentunya teman-teman bisa dengan berbagai cara ya. Kalau kalian yang mainnya di spot, ya kalian cukup hold saja tentunya. Tapi kalau kalian yang traders, ya tentunya kalian harapkan bahwa akan ada potensi setup yang bisa kalian manfaatkan, ya kan? Dan setup tersebut bisa kalian manfaatkan tentunya melalui spot ataupun futures. Jadi kalaupun kalian trader sebenarnya tidak wajib di futures ya. Kalian juga bisa mainnya di spot. Tapi kalau kalian yang misalnya modalnya memang tergolong sangat kecil, oke, ini mungkin bisa menjadi semacam pengecualian ya. Karena kalau kalian modalnya sangat kecil dan kalian hanya fokusnya di spot, mungkin perkembangan portofolio kalian itu akan sangat lambat. Maka itu kalian mungkin bisa consider untuk menggunakan futures. Tetapi teman-teman, sekali lagi saya pengen ingatkan, dalam keadaan market yang sangat volatile, menggunakan futures atau menggunakan leverage untuk trading itu adalah sesuatu yang sangat beresiko. Otomatis, kalau teman-teman memang punya niatan untuk menjadi traders dan menggunakan leverage, kalian harus wajib mempelajari dulu bagaimana cara menggunakannya, dan saya sangat menyarankan untuk tidak menggunakan leverage yang terlalu besar. Dan yang kedua juga, teman-teman juga harus memperhatikan exchange yang kalian pakai. Kalau kalian misalnya trade, terutama di futures ya teman-teman. Karena kalau kita bicara di futures, kalian harus tahu ada potensi kalian bisa margin call. Kalau kalian menggunakan centralized exchange yang slippage-nya terlalu besar, yang kadang-kadang pergerakannya itu wick-nya sangat panjang ke atas maupun ke bawah, artinya sering banget terjadi stop loss hunting, maka itu sangat tidak ideal bagi kalian yang masih pemula terutama untuk gunakan. Lebih baik kalian gunakan yang sudah teruji gitu ya, yang volumenya sudah besar, yang sudah dikenal di mana-mana, yang intinya sudah sedikit banyak relatif aman lah gitu. Opsinya banyak teman-teman, tapi saya secara pribadi lebih menyukai Bybit. Kenapa? Karena Bybit kalau kalian perhatikan, jumlah koin yang bisa kalian tradingkan itu paling banyak di antara top centralized exchange lainnya. Binance ada 427, Bitget ada 364, OKX 225, Deribit 29. Sedangkan Bybit itu ada 463 altcoin yang bisa kalian trade. Dengan fee yang juga relatif paling murah. Dan kebetulan teman-teman, saya juga sudah sediakan, kalau misalnya teman-teman tertarik misalnya untuk memanfaatkan fitur yang ada di Bybit, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, kalian harus tahu teman-teman bahwa liquidity yang tebal disertai dengan jumlah pair yang banyak itu akan sangat membantu kalau misalnya teman-teman trading di altcoin. Kalian nggak mau trading di exchange yang liquidity-nya sangat tipis, sehingga ketika kalian buka posisi yang nominalnya cukup besar, kalian dapat harganya jauh lebih tinggi. Kalian nggak mau itu terjadi, ya kan? Kalian juga nggak mau pilihan altcoin-nya sedikit. Maka carilah yang modelnya seperti Bybit yang menawarkan jumlah pair altcoin yang banyak, trading volumenya tinggi, yang kemungkinan besar membuat liquidity-nya juga tebal, dan juga diikuti fee-nya yang murah, ya kan? Jadi kebetulan teman-teman dengan kerjasama saya dengan Bybit juga, kalian berpotensi mendapatkan rewards untuk pengguna baru ya, sampai 6 ribuan dolar dengan mendaftarkan diri menggunakan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan langsung aja klik link yang sudah saya sediakan di kolom description box untuk daftar ke Bybit. So, teman-teman, saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga dalam waktu dekat kita bisa kembali melihat altcoin start untuk mendapatkan momentum. Dan pastinya saya akan kembali rutin untuk melakukan live streaming. Doakan saja saya cepat sembuh ya, supaya saya semakin rutin gitu ya, dan semakin semangat untuk kembali live streaming. Karena untuk berbicara terlalu lama dengan keadaan seperti ini tuh agak susah, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya usahakan nanti malam juga masih akan ada live streaming. Pastikan kalian stay tune, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu setiap kali saya ada membuat konten atau melakukan live streaming. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.